Ini function di Excel yang paling sering saya pakai. Kembali lagi di seri belajar pelan-pelan, masuk episode keempat kita akan breakdown tentang index match. Function yang paling sering saya pakai dari 2020 hingga tahun ini. Walaupun sekarang udah mulai kebagi nih antara index match sama XLOOKUP, sepengennya aja gitu karena mirip lah mereka. Tapi video ini bakal sangat membosankan teman-teman. Kita akan breakdown indexnya dan juga match-nya gak digabungin, dipisah dulu aja. Jadi skillnya belum jago lah. Waktu digabungin mereka baru powerful. Kalau dipisah sebenarnya nggak gitu powerful. Tapi ini demi teman-teman biar paham dulu secara pondasi. Jadi terbangun pondasinya. Kalau nggak nanti kurang powerful pemakaiannya. It's okay ya. Walaupun ini mungkin nggak banyak yang nonton, kita bahas pelan-pelan. Indeks. Indeks itu untuk cari jawaban berdasarkan alamat. Contoh. Kalau ditanya di antara blok yang saya blok, baris keempat itu apa? Maka orang yang hafal baris keempat dia akan keluarin adalah Solaria kayak gitu. Baris keempat. Baris keempat. Tapi ketika area yang saya blok ini, kalau saya bilang 5, maka jawabannya adalah KFC. Karena urutan kelima, Planet Sport, Nike, Uniqlo, Solaria, KFC. Urutan kelima, KFC. Indeks itu juga bisa mencarinya dalam area kotak. Kalau tadi kan cuma satu baris ya. Kalau kita ke satu kolom dulu. Kalau saya menyamping ke sini, area kotak dulu. Area kotak 5 kali 3 ya. Saya bilang, tolong keluarin baris kedua, kolom ketiga. Maka keluar apa? Baris kedua, 1, 2, kolom ketiga. Nike dihitung 1, Pizza 2, XX1 3. Maka keluarlah XX1. Jadi indeks tuh kayak bisa nyari lah. Selama dia punya alamatnya, 1K, 2K, 3K. Bisa juga mencari di kolom. Indeks. Kalau kita cari set di area sini, Excel tuh pintar loh ya. Sebenarnya kan di sini secara notifnya suruhnya isi row number. Tapi kalau saya bilang 3, dia bilang, oh si Calvin kan cuma ngeblok satu baris, berarti barisnya nggak mungkin 3. Jadi ketika saya bilang 3, maka yang akan keluar adalah bakso Afung. Karena bakso Afung ada di kolom ketiga. Jadi walaupun kita isinya 1, karena kita cuma ngeblok satu baris tadi, ya dianggapnya angka 3 itu adalah kolom keberapa. Kurang lebih gitu. Kalau match itu, jadi dia nih harus bergabung skillnya. Yang satu, cari jawaban berdasarkan alamat. Tapi kan alamatnya manual ngitungnya. Solaria alamat keempat, bakso Afung ketiga itu kan tadi saya ngitung manual. Nah, si match ini punya kemampuan adalah menghitung atau mencari alamat berdasarkan sebuah jawaban. Contoh, tapi dia cuma bisa satu row atau satu kolom. Tolong cariin Xiaomi di antara sini. 0 artinya itu wajib dulu aja, nanti kita breakdown di video lain. Maka keluar berapa? 4, karena dia tahu Xiaomi itu urutan keempat. Tapi kalau saya ganti Xiaomi jadi Xiaomis NA, karena dia nggak ketemu, not available, tidak ketemu. Di antara situ nggak ada yang tulisannya Xiaomis. Sampai sini nangkep ya. So, itu dulu aja, pondasinya dulu aja. Teman-teman, di Excel kalau kuat pondasinya bakal kuat banget buat berbagai case. So, ini video paling membosankan, tapi semoga ada yang nonton sampai habis, walaupun nggak banyak. Kita akan ada 2 part lagi, sebagai pengganti VLOOKUP, lalu double match. Thank you, see you di video index match selanjutnya. Gara-gara function ini, anehnya saya tuh jadi gak pernah pakai namanya VLOOKUP, kecuali kalau buat ngajar ya, yaitu index match. Kali ini kita akan lanjutin video sebelumnya, yaitu tentang breakdown index dan match. Kali ini kita akan bahas index match sebagai pengganti VLOOKUP. Sebenarnya mungkin teman-teman yang udah sering pakai VLOOKUP pasti akan bilang, ih kayaknya ribet deh. Itu cuma karena ya namanya hidup ya, kadang-kadang belum kebiasa aja, jadi kita ngeliatnya kayak ribet. Cuma index match tuh ya sepowerful itu, lebih fleksibel lah menurut saya. Kita breakdown dulu penggunaannya. Yang pertama adalah melanjutkan video kemarin, kita lihat kalau index dan match sendirian jadinya agak manual. Contoh, saya mau tahu berapa sih jumlah penonton film Dilan 990. Ketika saya blok area penontonnya, jumlah penontonnya, saya cari dulu Dilan ya, 1, 2, 3, 4, 5. Maka saya tahu, oke, jawabannya adalah yang ini, 6.319, maka 0,5. Cuma kan kalau kayak gitu, manual fit. Mending VLOOKUP dong. Nah, karena memang indeks kalau sendirian jadinya tidak skillful, bisa dibilang, tidak powerful. Itu namanya si match. Jadi match ini bantu kita nyari tahu urutan Dilan tuh ada di urutan keberapa. Jadi tolong dong cariin Dilan, carinya di mana? Carinya di sini. Set, gitu ya. Di antara yang warna merah ini dulu, 0,0. Maka keluar Dilan itu urutan kelima, teman-teman. Jadi si indeks tuh kayak dapat sinyal. Oke, jawabannya di urutan kelima.
Jadi kalau saya ganti functionnya, jadi sebenarnya index, tolong di blok jumlah penonton 1 sampai 10. Jawabannya yang mana? Dia telepon nama index. Index, Dilan urutan keberapa? Oh, jawabannya di urutan ke-5, kata si Max. Nah, jadi ketika kita mau cari film lain, misal Dilan 991, si Max bilang, next, jawabannya di urutan ke-8. Dia kan cari 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa indeks tahu 8? Karena si Max scanning dulu di sini. Dilan 991 tuh urutan ke-8. Jadi cara kerjanya itu begitu. Kita coba ya, sekali lagi. Kalau digabungin jadinya kayak gini. Tolong dong. Jadi saya kalau mau ngerangkum kayak gini. Indeks, blok kemungkinan jawabannya berada, jumlah penonton, Max, acuannya apa? Dilan 991. Cari acuannya di mana? Tempat rombongan judul filmnya ada. 0, tutup kurung. Jadi kalau digabungin dia kayak gini. Indeks, kemungkinan jawaban berada. Urutannya berapa? Tanya sama match. Jadi kayak di dalam indeks ada match. Maka disebut functionnya index match. By the way, sorry, saya belajar pelan-pelan tapi agak ngebut nih ngomongnya. Karena saya mau breakdown satu lagi. Tutup kurung. Enter. Ya, itulah index match. Tadinya saya mau langsung, cuma kayak videonya jadi kepanjangan di part selanjutnya deh. Saya mau tunjukin 2 hal lagi yang VLOOKUP gak bisa, tapi index match bisa. Ada 2 hal. See you di video selanjutnya. Saya mau bandingkan VLOOKUP sama index match. Ada 2 hal yang menurut saya kepake banget. Index match bisa, tapi VLOOKUP gak bisa. Nah, ini salah satunya. Jadi, kalau definisi VLOOKUP itu biasanya dia tuh mau cari jawaban, tapi acuannya tuh harus di paling kiri. Contoh, saya mau VLOOKUP Dilan 991, saya mau cari berdasarkan Dilan 991 di sini. Kita main di 10 baris saja. Kalau saya bilang Dilan 991, siapa produsernya? Misalnya ini kita ganti ya, kita mau cari produser. Maka kolom ketiga, karena produser ada di kolom ketiga. Max Picture, gitu. 0,3, 0 harusnya, sorry. 0,0. Nah, gitu ya. Tetapi, saya kan mau nyari tahun. Itu nggak bisa. Orang kan bilang, kalau VLOOKUP, kalau jawabannya di kiri acuan tuh nggak bisa. Jadi acuan tuh harus di paling kiri datanya. Tabel array tadi. Tapi kalau indeks bisa, index match. Jadi indeks tuh lebih fleksibel. Salah satu di sini. Tolong dong cariin tahun. Dari siapa? Match. Acuannya siapa? Acuannya sama. Acuannya Dilan. Carinya di mana? Carinya di sini. Judul film. 0, tutup kurung, tutup kurung. Set. Keluarlah si Dilan itu. Sorry, ini formatnya saya benerin dulu. Dilan itu di 2019. Kok bisa mereka tahu jawabannya? Karena dia konsepnya gini. Si Max itu tuh cari Dilan 991. 1, 2, 3, sep. Dilan 991 tuh urutan ke-8. Maka dikirimlah sinyal ke indeks. Indeks jawabannya di urutan ke-8 di area yang kamu blok. Area yang di bloknya kan tadi tahun ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka keluarlah 2019. Jadi kalau saya ganti Dilan 991 ini jadi agak lain, set. Maka jawabannya 2024. Kenapa? Karena agak lain tuh ada di urutan kedua. Dikirimlah sinyal oleh Max. Max ngomong ke indeks. Indeks, jawabannya di baris kedua. Jadi 1, 2. Jadi indeks C3 sampai C12 tempat kemungkinan jawabannya. Match itu acuannya. Cari acuannya di mana? Di kolom judul film. 0, biar dapat urutan jawabannya di mana. Jujur, ngajarin next match di video ini di TikTok, YouTube ataupun Instagram tuh resiko banget buat saya. Mungkin nggak semuanya bisa paham. It's okay. Coba pelajari pelan-pelan. Harus praktek sih. Karena saya personal pun waktu belajar next match, aduh lama banget biar baru paham. So, semoga dengan dirangkum begini, teman-teman bisa paham. Tapi tetap paling penting adalah praktek ke datanya teman-teman yang langsung yang dibutuhkan biar lebih paham lagi gitu. Masih ada satu lagi, index double match. Itu kesukaan saya. Jadi walaupun ada VLOOKUP pun saya lebih kebiasa pakai index match karena belum move on aja dari index match. Semoga video ini membantu. Jangan lupa follow, subscribe. See you di next video. Meskipun VLOOKUP overpower menurut video saya sebelumnya, tapi kalau case-nya begini saya tetap pakai index match. VLOOKUP bisa, cuma saya kayak lebih kebiasa aja, belum mau move on. Jadi kalau di kompetisi e-sport, saya masih pakai index match kalau case-nya seperti ini. Tapi kalau case-nya yang lain, saya udah pindah ke VLOOKUP. Inilah index double match. Kita breakdown pelan-pelan dulu. Manual dulu ya, manual dulu. Misal, saya tuh pengen tahu berapa sih sales Charlie di 2023. Maka saya pakai indeks. Kalau manual begini. Charlie itu baris keberapa? 1, 2, 3. Maka kita sebut baris ketiga, koma,
2023 itu kolom keberapa? 1, 2, 3. Oke, 3 lagi, selesai. Oh ya, sebelum nonton ini, coba nonton 3 video sebelumnya tentang index match dari pondasi, penggunaan index match sama pengganti VLOOKUP. Oke, dapatlah 263. Nah, tapi ini kan manual banget, gitu ya. Tapi ingat, ini kan index baru sendirian, belum dibantu oleh match. Jadi kalau saya mau breakdown functionnya jadi 2 tahap, saya tuh pengen tanya sama si match. Match, tolong cariin dong Charlie. Charlie itu di baris keberapa di sini? 0. Maka si match akan kirim sinyal ke index. Index jawabannya di baris ketiga. Terus saya minta lagi sama match satunya lagi. Match, boleh nggak tolong cariin kolom? Tolong cariin 2023 di antara 4 kolom ini. 2023 itu di kolom keberapa? Maka jawabannya dia telepon ke index. Index jawabannya di kolom ketiga. Kita coba ganti. 2023 jadi 2024. Maka jawabannya di kolom ke-4. 1, 2, 3, 4. Maka si index itu tuh udah nggak perlu manual lagi dong. Benar nggak? Dia tinggal blok area datanya. Di blok C5-F10. Baris keberapa? Barisnya berdasarkan yang dipilih timnya. Beta lagi baris kedua. Kolom keberapa? Lagi dipilih tahun berapa? 2024 kolom keempat. Jadi kalau kita mau ganti tahunnya, tahun berapapun, Charlie 2021, lalu Alpha 2021, semuanya udah otomatis start update. Jadi kita cepat nih buat mencari data dalam bentuk tabel. Biasanya kan kalau nyari kan cuma per 1 kolom atau per 1 baris kan, kurang lebih gitu. Nah, tapi ini kan versi functionnya kalau dipisah. Ini versinya kalau dipisah, index, reference ke hasil match. Tapi kalau mau digabung, itu tuh kayak gini. Nanti bisa di-download aja di link di bio kami. Nanti saya share biar teman-teman nggak pusing. Index, blok, turunnya berapa kali? Tanya sama match berdasarkan nama timnya. Jadi index, match. Di blok timnya, 0, tutup kurung. Sekali lagi, ke kanannya berapa kali? Kan itu kan kotak kan. Jadi kan dia harus turun berapa kali sama ke kanan berapa kali. Kolomnya geser berapa? Tanya sama match. Match 2021, 0, tutup kurung. Jadi index, area pencarian. Match yang pertama untuk cari tahu turun berapa kali berdasarkan nama timnya. Match yang kedua berdasarkan tahunnya. Untuk tahu geser berapa kali ke kanannya. Oke, inilah index double match. VLOOKUP gak bisa, HLOOKUP gak bisa, XLOOKUP bisa. Tapi saya tetap pilih cara index double match yang lebih gampang dimengerti aja. Oke, itu aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya, kita akan bahas XLOOKUP.